Tahun 2016 adalah tahun kelulusan Fitri setelah kurang lebih 4 tahun dia bergelut di bangku kuliah. Untuk merayakan kelulusannya itu, dia mempunyai rencana untuk mendaki gunung dan gunung yang ingin dia daki yaitu Gunung Merbabu. Kenapa harus mendaki gunung? Karena Fitri ini sudah ketagihan dengan ketinggian. Setelah sebelumnya dia diajak kakak sepupunya mendaki ke Gunung Sindoro dan Sumbing. Kakak sepupunya itu adalah Irul. Fitri dan Irul memang sangat dekat. Bisa dibilang mereka ini saudara rasa pacar. Mereka tinggal di sebuah perumahan yang ada di kota Magelang dan tempat tinggalnya itu berdekatan. Beberapa minggu setelah wisuda, Fitri mengajak Irul untuk mendaki ke gunung tersebut. Dan tanpa keberatan, Irul menurutinya tapi dengan syarat, dia harus izin dulu ke orang tuanya. Di rumah Fitri lebih akrab dengan ibunya dibanding ayahnya. Mungkin karena sama-sama wanita, mereka jadi bisa lebih terbuka. Di sisi lain, ayahnya Fitri jarang di rumah. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Rumah yang cukup besar dan terbilang mewah, di rumahnya dia hanya tinggal dengan kedua orang tuanya dan satu pembantu rumah tangga. Fitri yang bisa dibilang jarang ada kesempatan untuk main keluar rumah pun mendatangi ibunya untuk meminta izin. "Bu, Fitri mau mendaki gunung sama Mas Irul ya, boleh kan Bu?" "Aduh nak, Bu ya jangan main-main ke gunung lagi," jawab ibu. "Aku sama Mas Irul kok Bu, boleh ya. Nanti kalau Fitri sudah dapat pekerjaan gak akan lagi deh Bu," ucap Fitri yang memohon. "Ya sudah, ibu kasih izin, tapi jangan lebih dari 2 hari perginya," jawab ibunya. Fitri merasa sangat senang karena sudah diizinkan. Dia lekas menghubungi Irul dan memberitahukan kalau ibunya sudah mengizinkan. Mendengar itu, Irul segera menentukan hari untuk berangkat ke Gunung Merbabu. Sambil menunggu Irul menentukan hari, Fitri menghubungi teman dekatnya untuk diajak mendaki. Sebut saja nama temannya itu adalah Aulia. Dan tanpa keberatan, Aulia menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya, Irul memberitahu Fitri untuk mendaki 3 hari ke depan dan Irul juga memberitahukan kepada Fitri kalau dia juga bersama satu temannya. Sebut saja temannya Irul itu adalah Bilal. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Mereka semua berkumpul di rumahnya Irul. Setelah semuanya sudah berkumpul, mereka menuju rumahnya Fitri dan berangkat dengan menggunakan mobil milik ayahnya Fitri. Sebelum berangkat, ibunya Fitri berpesan kepada Irul untuk menjaga Fitri selama berada di gunung dan jangan lebih dari 2 hari. Kenapa ibunya Fitri memberi waktu 2 hari? Karena 2 hari ke depan ayahnya Fitri pulang dari luar kota. Di situ satu persatu dari mereka bersalaman dan mencium tangan ibunya Fitri untuk pamit berangkat. Mobil dikemudikan oleh Irul. Di perjalanan, Irul memberitahu mereka bahwa jalur yang akan dilalui nanti adalah jalur via Suwanting. Alasan Irul mengajak mereka melalui jalur ini karena setahu Irul jalur Suwanting ini baru saja dibuka. Sekalian dia ingin mencoba jalur baru. Di pertengahan jalan tiba-tiba Fitri ini merasakan kram di bagian perutnya. Lalu dia mengajak Irul mampir ke sebuah minimarket untuk ke toilet sekalian membeli perbekalan. Di minimarket itu Fitri mengajak Lia ke toilet sedangkan Irul dan Bilal membeli perlengkapan logistik. Setelah selesai dengan semua itu, mereka kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos pendaftaran Gunung Merbabu via Suwanting tepat pada pukul 8 pagi. Sampai di situ, Irul segera mengurus pendaftaran. Setelah itu, mereka melakukan briefing dengan petugas. Di dalam briefingnya itu, petugas memberi arahan kepada mereka tentang jalur ini, bahwasanya masih banyak jalur yang masih rimbun dan mereka harus berhati-hati. Setelah melakukan briefing, mereka menuju ke pintu hutan menggunakan jasa ojek. Sesampainya di pintu hutan, Irul memberikan arahan kepada mereka kalau selama perjalanan nanti jangan ada yang terpisah dari rombongan, mengingat jalur ini masih terbilang baru. Setelah itu mereka berdiri melingkar untuk berdoa dan pendakian pun dimulai tepat pukul 9 pagi. Sebenarnya di perjalanan ini Fitri menyembunyikan sesuatu dari yang lain dan nanti akan gue kasih tahu di akhir cerita. Perjalanan dipimpin oleh Irul yang berjalan di depan sebagai leader dan Bilal di belakang sebagai sweeper. Singkat cerita sampailah mereka di pos peristirahatan pertama. Di sini mereka berhenti sebentar untuk sekedar minum dan setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos peristirahatan selanjutnya. Karena jalur ini masih terbilang baru dibuka, mereka berjalan sambil sesekali menebas semak yang menghalangi jalan. Sambil berjalan itu, mereka saling ngobrol membahas jalur yang dilewatinya saat ini. "Mas, nanti campnya di mana?" tanya Fitri pada Irul.
Kalau menurut petugas camp idealnya di pos 3, jadi kita camp di sana aja, jawab Irul. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 tepat pukul 12 siang. Di sini mereka memutuskan untuk masak makanan ringan dan mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Sambil masak itu, sesekali Bilal menggoda Lia karena Lia ini terlihat cukup lucu. Setelah masakan sudah matang, mereka pun segera makan. Dan setelah selesai makan, mereka pun nyantai-nyantai terlebih dahulu sambil ngopi. "Rul, minta rokoknya Rul," ucap Bilal. Setelah puas beristirahat di pos 2, perjalanan kembali dilanjutkan. Di perjalanan menuju ke pos 3 ini terlihat Fitri sudah kelelahan. Jalannya semakin lama semakin pelan karena Fitri merasa ada yang memberatkan langkahnya. Fitri menganggap ini wajar karena memang ini adalah jalur baru dan dia berusaha untuk tetap kuat. Melihat keadaan Fitri, Irul pun bertanya, "Fit, sehat?" Dia pun menjawab, "Capek mas, berat banget." Sesampainya di area lembah Manding, Irul mengajak yang lainnya untuk istirahat terlebih dahulu. Di sisi lain, Irul sendiri juga merasakan hal yang sama dengan Fitri. Kurang lebih 15 menit beristirahat, mereka lanjut berjalan lagi dan istirahat lagi di area hutan Manding. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di pos 3 tepat menjelang sore. Sesampainya di pos 3, rasa lelah yang tadi dirasakan selama pendakian itu hilang setelah melihat pemandangan di sekitaran yang luar biasa indah. Kemudian mereka mendirikan 2 tenda berkapasitas 4 orang. Dan setelah itu, mereka lanjut menikmati pemandangan sunset sambil ngemil logistik. Malam ini mereka memutuskan untuk bermalam di pos 3 sebelum lanjut ke puncak besok. Malam itu mereka membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh karena malam itu suhunya cukup dingin. Mereka ngobrol pengalaman hidupnya masing-masing hingga tak terasa lama-kelamaan mereka mulai merasa ngantuk, hingga kemudian memutuskan masuk ke dalam tenda untuk tertidur. Tenda 1 ditempati Irul dan Bilal, sedangkan tenda yang kedua ditempati Fitri dan Lia. Setelah ini cerita akan dimulai dari sudut pandang Fitri. Sekali lagi, setelah ini cerita akan dimulai dari sudut pandang Fitri. Tak lama setelah tidur, Fitri ini bermimpi aneh. Tiba-tiba dia ini sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya dia tidak tahu. Di tempat ini tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Fitri dan memberitahukannya agar segera meninggalkan tempat ini, karena sebentar lagi akan ada orang yang akan membawa bencana. Spontan Fitri langsung lari meninggalkan tempat tersebut untuk pulang. Di perjalanan pulang ternyata Fitri menjumpai beberapa kepulan asap hitam yang menghalangi perjalanannya. Lalu Fitri berinisiatif untuk mengambil jalan lain, yaitu ke hutan dengan tujuan agar terhindar dari kepulan asap hitam tersebut. Kemudian masuklah Fitri ke dalam hutan. Ternyata di dalam hutan itu juga banyak orang lain yang tujuannya sama dengan Fitri. Di dalam hutan itu Fitri menjumpai jalan yang sangat curam dan dipenuhi dengan aliran air kecil. Fitri dan beberapa orang lain berinisiatif untuk menuruni jalan yang curam itu. Sesampainya di bawah, ternyata juga sudah banyak orang yang sedang berkerumun. Lalu Fitri berlari hingga akhirnya dia sampai di rumahnya, dan sesampainya di rumah, ternyata dia sudah ditunggui oleh sosok hitam. Sosok tersebut berbadan besar, matanya sangat lebar. Sosok itu sedang berdiri tepat di belakang rumahnya. Melihat sosok hitam dan besar itu, Fitri ketakutan dan dia teriak. Lalu sayup-sayup dia mendengar suara Lia. "Fit, bangun Fit, kamu mimpi apa?" Ternyata teriakannya itu membuat Lia yang tertidur di sebelahnya pun terbangun. "Aku habis mimpi gak enak," ucap Fitri pada Lia. "Mimpi apaan emangnya?" tanya Lia. "Mimpinya itu aneh banget dan panjang banget," jelas Fitri. Kemudian Lia meminta Fitri agar berdoa semoga itu hanyalah bunga tidur. Mereka pun kembali melanjutkan tidurnya dan singkat cerita pagi pun tiba. Merasa kalau di dalam tenda ini suhunya sangat panas, mereka pun terbangun. Bangun-bangun ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Setelah bangun itu mereka tergesa-gesa mengingat jadwal summitnya kesiangan. Pagi itu mereka sarapan seadanya karena tidak sempat masak. Dan setelah makan beberapa roti, mereka lekas berjalan menuju puncak. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak triangulasi Gunung Merbabu tepat jam 12 siang. Sesampainya di puncak, mereka sangat senang walaupun perutnya sedikit lapar, karena tadi belum sempat sarapan. Di puncak terlihat cukup banyak pendaki lain yang sedang sibuk mengabadikan momen.
Mereka pendaki yang ada di puncak itu mendakinya via jalur lain karena di jalur Swanting mereka tidak menjumpai pendaki lain. Setelah puas di puncak, mereka pun kembali turun. Di perjalanan turun, tepatnya setelah puncak Swanting, Lia yang berjalan di barisan ketiga tiba-tiba kakinya terkilir hingga hampir terperosok ke dalam lembah. Untungnya dengan sigap, Bilal langsung memberikan pertolongan, karena kalau tidak, bisa-bisa Lia sudah tergelincir ke dalam lembah. Dengan cekatan mereka semua memberikan Lia pertolongan dan Lia menjelaskan kalau badannya ini gemetar karena tadi belum sempat sarapan. Maka dari itu dia tidak bisa mengendalikan langkah kakinya. Mereka kemudian menggandeng Lia menuju kembali ke pos 3. Sesampainya di pos 3 kurang lebih pukul 2:30 sore, mereka mengobati kakinya Lia yang waktu itu sedang terkilir. Sambil menunggu keadaan Lia membaik, mereka memasak makanan untuk makan. Karena sejak tadi pagi mereka belum makan nasi sama sekali. Akhirnya masakan pun matang dan mereka pun makan. Setelah makan, Bilal memberikan usulan agar bermalam lagi di sini. Di sisi lain, keadaan Lia juga belum sepenuhnya membaik. Tapi Irul menolak karena mengingat dia sudah janji kepada ibunya Fitri untuk perginya ini cuma 2 hari. Jadi mau tidak mau hari ini mereka harus sudah turun. Di situ mereka berdiskusi hingga akhirnya mereka memaksa turun hari itu juga. Perjalanan turun dimulai pukul 5 sore. Di perjalanan turun mereka bergantian menggandeng Lia yang waktu itu kondisi kakinya belum sepenuhnya pulih. Jadi di perjalanan turun ini mereka sangat pelan untuk mengimbangi langkah kaki Lia. Dan singkat cerita, sampailah mereka di area Lembah Manding sekitar pukul 6:30 malam. Sesampainya di situ mereka memutuskan untuk istirahat. Nah, ketika sedang istirahat di Lembah Manding itu, tiba-tiba Fitri mencium bau yang sangat wangi. Seperti bau wangi bunga melati dan itu sangat menyengat hingga membuat Fitri merasa pusing. Namun belum sempat dia memberitahukan bau wangi itu kepada yang lain, tiba-tiba pandangannya ini buram dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sadar-sadar tiba-tiba dia sedang berada di sebuah ruangan yang sangat kumuh. Dinding dari ruangan itu dipenuhi dengan lumut dan posisinya itu sedang berada di dalam jeruji. Di sini Fitri merasa bingung dia ini berada di mana. Dia mendekati jeruji yang mengurungnya itu sambil berteriak minta tolong, tapi tak ada seorang pun yang mendengarkan teriakan Fitri bahkan menolongnya. Tempat Fitri terkurung itu seperti berada di dalam goa yang sangat suram. Karena tak ada yang menolongnya, Fitri tertunduk lemas sambil menangis. Dan tak lama kemudian terdengar ada suara langkah kaki yang datang. Mendengar itu Fitri merasa sedikit lega karena mungkin ada orang yang akan menolongnya. Namun betapa terkejutnya Fitri. Ternyata yang datang itu bukanlah orang yang akan menolongnya, melainkan sosok hitam, besar dan matanya sangat lebar. Dia datang untuk memberi Fitri makan. Melihat sosok itu, Fitri ketakutan dan dia memposisikan dirinya di pojok ruangan tempat dia dikurung. Lalu sosok itu melemparkan beberapa buah-buahan ke dalam jeruji dan setelah itu dia pun pergi. Awalnya Fitri tak berani memakan buah-buahan itu, tapi hingga akhirnya rasa lapar mengalahkan rasa takutnya. Hari-hari dilalui Fitri seperti itu. Seringkali dia teriak minta tolong meskipun tak ada yang merespon. Termenung, sedih dan ingin pulang. Hingga pada suatu ketika dia mendengar ada suara orang yang memanggil namanya. Tapi Fitri menganggap itu hanya makhluk lain sejenis sosok hitam dan besar tadi yang sengaja menggodanya. Kemudian datanglah orang yang memanggilnya itu. "Kamu Fitri bukan?" tanya orang itu. Mendengar itu Fitri pun kaget. Kenapa orang ini bisa tahu namanya? Lalu dia pun menjawab, "Iya benar, kamu kok tahu?" "Aku juga gak tahu. Tadi aku itu sama kakakmu yang katanya mau bebasin kamu, tapi tiba-tiba aku ada di sini." Jelas seorang lelaki yang ternyata itu adalah Abi. Mendengar itu Fitri sedikit lega, lalu dia meminta kepada orang itu untuk membantunya keluar dari sini. Orang itu kemudian merenggangkan jeruji yang mengurung Fitri. Melihat orang itu merenggangkan jeruji dengan mudah, Fitri pun terheran. Besi sekuat itu bisa dia renggangkan dengan mudah. Setelah ini cerita akan berpindah sudut pandang menjadi sudut pandang Irul. Sekali lagi, setelah ini cerita akan berpindah sudut pandang menjadi sudut pandang Irul. Melihat Fitri yang tiba-tiba saja pingsan, mereka semua panik terutama Irul. Dia segera memberikan pertolongan kepada Fitri. Beberapa kali dia menepuk kedua pipi Fitri sambil memanggil-manggil namanya, tapi ia tidak merespon. Irul mengira Fitri pingsan karena kelelahan, dan tak lama setelah itu akhirnya Fitri pun tersadar. "Fit, kamu gak apa-apa?"
Fitri hanya menggelengkan kepala dan lekas berdiri dengan tegap. Melihat Fitri yang sepertinya tidak apa-apa, Irul merasa lega lalu dia mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan turun. Di perjalanan turun Fitri ini terlihat berbeda dari sebelumnya. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut Fitri. Merasa kalau ini adalah hal yang aneh, Irul pun bertanya kepada Fitri karena mungkin dia ini kelelahan. Tapi Fitri hanya membalasnya dengan menggelengkan kepala. Jadi selama ditanya itu respon Fitri hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saja. Singkat cerita sampailah mereka kembali ke base camp tepat pukul 8.30 malam. Tanpa lama-lama lagi mereka langsung berkendara pulang. Selama di perjalanan pulang Fitri ini masih diam dan tidak mengucapkan satu patah kata pun. Sesampainya di rumahnya Fitri, Irul langsung memarkirkan mobil di garasi. Setelah itu mereka menuju ke rumahnya Irul kecuali Fitri dan dia langsung masuk ke dalam rumah masih tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Sampai di sini Irul masih belum ada rasa curiga karena dia menganggap mungkin Fitri sudah kelelahan, makanya dia tidak berbicara sama sekali. Di rumahnya Irul mereka bersih-bersih badan dan Lia memberitahukan sesuatu kepada mereka. Bahwasanya selama pendakian kemarin Fitri ini sedang dalam keadaan haid. Tapi dia tidak berani bilang kepada yang lain karena takut pendakiannya batal hanya karena hal itu. Mendengar hal itu Irul pun kaget, tapi itu tidak menjadi masalah karena sekarang mereka sudah kembali pulang dengan selamat. Malam itu Lia pulang diantar Bilal. Setelah mengantarkan Lia pulang, Bilal kembali ke rumah Irul untuk bermalam di sana. Malam itu mereka membicarakan tentang pendakian tadi. Dan ternyata Bilal merasakan ada yang aneh dengan Fitri karena sejak turun tadi dia tidak berkata apapun. Irul pun menjelaskan kepada Bilal kalau mungkin Fitri sedang kelelahan. Karena setahu Irul Fitri itu kalau capek ya seperti itu. Hingga akhirnya mereka menyatakan kalau pendakian ini telah sukses. Setelah ini sudut pandang cerita berubah menjadi sudut pandang ibunya Fitri. Sekali lagi, setelah ini cerita akan berubah sudut pandang menjadi sudut pandang ibunya Fitri. Mendengar ada mobil yang berhenti di depan rumahnya, ibunya Fitri lekas membukakan pintu karena mungkin itu adalah Fitri yang baru pulang. Setelah pintu dibuka ternyata benar. Namun tanpa bersalaman dengan ibunya, Fitri langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Melihat itu sontak ibunya Fitri heran karena tak biasanya Fitri seperti itu. Sang ibu kemudian menyusul Fitri ke dalam kamar tapi kamarnya itu dikunci. Fitri, mandi dulu nak. Habis itu baru istirahat. Tapi tak ada respon dari Fitri. Sang ibu pun membiarkannya. Dia mungkin menganggap mungkin sudah tidur karena kelelahan. Keesokan harinya ayahnya Fitri pun pulang dari luar kota. Di rumah sang ayah menanyakan keberadaan Fitri. Fitri di mana bu? Kok tumben gak nyambut ayah? Dia belum bangun pak. Masih capek mungkin. Semalam baru pulang dari naik gunung. Naik gunung sama siapa bu? Sama si Irul dan teman-temannya. Ayahnya kemudian beristirahat ke dalam kamar. Siang harinya sang ibu menyiapkan makanan di meja untuk makan siang bersama. Namun siang itu Fitri belum juga bangun dari tidurnya. Kemudian sang ayah berinisiatif untuk membangunkan Fitri. Dia mengetuk pintu kamar Fitri sambil mengajaknya untuk makan. Tak lama kemudian Fitri membukakan pintu dan tanpa menghiraukan ayahnya, Fitri langsung berjalan ke arah meja makan. Melihat Fitri yang seperti itu, sang ayah pun sontak bingung karena tak biasanya Fitri seperti itu. Sang ayah kemudian menyusul Fitri ke meja makan dan di situ sudah ada sang ibu yang sedang menyiapkan makanan. Melihat Fitri yang masih berpakaian seperti semalam, sang ibu pun menegurnya. Ya ampun Fit, kamu belum mandi? Mandi dulu sana, sekalian ganti bajunya. Namun Fitri hanya merespon dengan menggelengkan kepala. Lalu sang ayah menyela pembicaraan mereka berdua. Udah bu, biarin. Yang penting sekarang kita makan dulu. Ayah sudah lapar. Akhirnya sang ibu membiarkan Fitri dalam kondisi seperti itu, kemudian mereka pun makan. Ketika sedang makan, Fitri ini terlihat aneh. Tak biasanya Fitri makan selahap ini. Seakan-akan Fitri ini sudah tidak makan beberapa hari. Melihat itu sang ayah pun bertanya. Pelan-pelan makannya nak. Oh iya, katanya semalam habis naik gunung. Gimana? Seru? Lanjut sang ayah. Fitri hanya merespon dengan menganggukkan kepala sambil terus makan dengan lahap. Karena ada yang aneh dengan Fitri, ayah dan ibunya saling menatap heran. Setelah selesai makan, Fitri langsung bergerak meninggalkan meja makan dan kembali ke dalam kamar tanpa pamit dan tanpa minum air.
Kedua orang Fitri semakin heran dibuatnya, tapi mereka masih menganggap mungkin Fitri ini masih kelelahan atau mungkin dia sedang ada masalah dengan temannya. Singkat cerita, sore pun tiba. Sore itu terlihat Fitri keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi. Sang ibu menganggap mungkin Fitri akan mandi, tapi sudah hampir masuk waktu maghrib, Fitri tidak juga keluar dari kamar mandi. Karena penasaran, ibunya Fitri menyusul ke kamar mandi. Dibukalah pintu kamar mandi itu yang kebetulan tidak terkunci. Ternyata di dalam kamar mandi, Fitri tidak mandi melainkan merendamkan kepalanya ke dalam bak mandi. Spontan ibunya Fitri kaget melihatnya. Dia berteriak memanggil ayahnya sambil berusaha menarik tubuh Fitri dari pinggir bak mandi. Tak lama kemudian sang ayah tiba di kamar mandi dan ikut membantu menarik badan Fitri. Terlihat Fitri ini sedang menangis terseduh-seduh, lalu sang ayah menggandeng Fitri dan duduk di ruangan tengah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Ketika ditanya, Fitri yang tadinya menangis sekarang tiba-tiba tertawa, dan suara itu bukan suara Fitri. Suaranya seperti suara kuntilanak. "Bu, Fitri ini kenapa?" tanya sang ayah kepada ibu. "Gak tahu ya, tahu-tahu dia berada di kamar mandi dalam kondisi seperti ini. Coba tanya ke Irul, mungkin dia tahu." Sang ibu kemudian pergi ke rumahnya Irul untuk menanyakan. Nah, belum sampai Irul datang ke rumahnya Fitri, terlihat Fitri ini sedang lari ke jalan raya dan dikejar oleh sang ayah. Melihat itu, Irul pun bergegas ikut lari menyusul Fitri. Sesampainya di pinggir jalan raya, terlihat ada sebuah mobil truk yang melaju dengan sangat cepat dan akan menabrak Fitri. Untungnya dengan sigap, sang ayah langsung menarik tubuhnya Fitri dari pinggir jalan sehingga Fitri tidak jadi tertabrak. Namun tunggu dulu, ada yang aneh dengan truk yang akan menabrak Fitri. Menurut Irul yang masih ada di belakangnya, ternyata truk yang akan menabrak Fitri itu tidak ada pengemudinya, alias kosong. Truknya berjalan sendiri dan lampu truknya tidak menyala. Sang ayah kemudian menggendong Fitri kembali ke dalam rumah yang dibantu oleh ibunya. Sesampainya di depan rumah, tanpa disengaja ibunya Fitri melihat ke arah lantai 2 rumah. Di situ terlihat ada seorang yang sedang mondar-mandir di balik jendela gorden dan itu hanya terlihat bayangannya. Ibunya Fitri tidak ingin berpikir aneh-aneh dulu dan dia menganggap mungkin yang jalan mondar-mandir itu adalah pembantunya, meskipun sebenarnya kamar pembantunya ini ada di lantai bawah. Sesampainya di dalam rumah, sang ayah menidurkan Fitri yang dalam keadaan tidak sadar di sofa ruang tamu. "Kenapa ini tadi ya?" tanya sang ibu. "Gak tahu, Bu. Tiba-tiba dia lari keluar dan ayah langsung mengejar," jawab sang ayah. "Sebenarnya dari pulang semalam dia sudah aneh. Dia lebih milih diam dan gak banyak bicara," sahut Irul. "Emangnya apa yang terjadi pada Fitri, Rul?" tanya sang ayah pada Irul. Irul juga gak tahu, Om. Ketika sedang membahas soal itu, tiba-tiba Fitri bangkit dari tidurnya dan langsung lari ke lantai 2. Spontan mereka semua ikut mengejarnya, tapi keberuntungan tidak memihak pada Fitri. Dia loncat dari lantai 2 hingga dia tidak sadarkan diri. Fitri kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Beberapa hari setelah itu dokter menyatakan kalau keadaan Fitri ini koma akibat kejadian malam itu. Singkat cerita, sudah hampir 2 tahun keadaan Fitri seperti itu. Hingga pada suatu ketika ada satu rombongan pendaki temannya itu yang datang ke rumah sakit yang menyatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Fitri di gunung. Setelah mendengar penjelasan dari rombongan pendaki itu, ibunya Fitri berinisiatif untuk menanyakan hal ini kepada orang pintar. Pergilah sang ibu kepada orang pintar tersebut dan menjelaskan semuanya. Menurut orang pintar itu, sakit yang dialami Fitri ini memang bukan karena medis, melainkan karena hal gaib. Yang ada di tubuh Fitri selama itu ternyata bukan Fitri yang sebenarnya, melainkan sosok kuntilanak yang menguasai raganya Fitri dan menginginkan Fitri untuk mati. Kalau sosok yang menguasai raga Fitri itu adalah kuntilanak, lalu di mana jiwa Fitri sebenarnya? Menurut orang pintar itu, jiwa Fitri sedang tertangkap di alam gaib di tempat terakhir ia pergi ke gunung, dan korinnya Fitri sempat menemui Abi untuk menyampaikan pesan bahwasanya dia ini masih butuh pertolongan untuk mengeluarkannya dari alam gaib. Ibunya Fitri bertanya bagaimana caranya agar jiwa Fitri bisa terbebas dari alam gaib. Dan menurut orang pintar itu, yang bisa menyelamatkan jiwa Fitri dari sana hanya orang yang pernah berkomunikasi dengan korinnya, yaitu si Abi. Di sisi lain, Abi mempunyai kodam pendamping dari keturunannya yang bisa membebaskan jiwa Fitri dari sana. Maka dari itu ibunya Fitri meminta Irul untuk mengajak Abi pergi mendaki ke Gunung Merbabu, sesuai arahan dari orang pintar itu.
Singkat cerita, akhirnya Abi bisa membebaskan jiwa Fitri dari alam sana hingga sekarang Fitri bisa hidup normal dan menikah dengan Abi serta dikaruniai satu orang anak laki-laki dan hidup bahagia. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita tersebut dapat kita ambil poin-poin positif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Nantikan cerita-cerita lainnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.